Pernah nggak sih kepikiran, apa ya yang ada di benak orang yang tega banget nyakitin orang lain cuma demi keuntungan pribadi? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal itu. Kita akan masuk ke dunia psikologi gelap. Sesuatu yang nggak kelihatan, tapi dampaknya bisa ngebentuk hubungan kita, keputusan kita, bahkan masyarakat kita. Kutipan dari Tolkien ini kayaknya pas banget ya. Persis seperti teka-teki itu, psikologi gelap itu kerjanya diam-diam, di balik layar. Dia itu kayak kekuatan gaib yang bisa ngerusak kepercayaan diri kita, ngancurin hubungan, bahkan hidup kita. Dan yang paling parah, seringkali korbannya itu nggak sadar sampai semuanya udah terlambat. Nah, pertanyaan ini mungkin banyak dari kita yang pernah ngerasain. Rasanya jadi pion di permainan orang lain itu nggak enak banget kan? Kayak kita nggak punya kendali. Kalau kamu pernah ngerasa gitu, tenang. Kamu ada di tempat yang pas. Yuk kita bongkar bareng-bareng cara kerja manipulasi ini, biar kita bisa ambil lagi kendali atas hidup kita. Oke, jadi kita masuk ke bagian pertama. Permainan predator. Sebenarnya apa sih psikologi gelap itu? Nah, buat benar-benar paham, kita nggak bisa cuma ngomongin teori, kita harus lihat langsung dampaknya di dunia nyata. Kisah berikutnya ini bukan cuma contoh biasa, tapi pengingat yang, jujur aja, menyakitkan soal betapa besarnya taruhan dalam permainan ini. Coba bayangin deh, ada seorang wanita, dia baik, penuh harapan, terus dia ketemu seseorang yang kelihatannya sempurna. Dia pikir, inilah cinta sejatinya. Jadi dia kasih semuanya, hati, tabungan, masa depan dia. Tapi ternyata pria yang dia cintai itu nggak nyata. Cuma ilusi yang sengaja diciptakan buat ngancurin dia. Nah, itulah dampak nyata dari psikologi gelap, menghancurkan. Tindakan sekejam itu bukan cuma kejahatan biasa loh. Itu semua lahir dari sebuah pola pikir. Pola pikir seorang predator. Nah, ini yang jadi pertanyaan utamanya kan, apa sih yang sebenarnya ada di kepala orang kayak gitu? Kok bisa mereka tega ngeksploitasi orang lain dengan cara yang separah itu? Nah, para psikolog punya jawabannya. Inti dari pola pikir predator ini ada di sesuatu yang mereka sebut dark triad. Anggap aja ini kayak koktail beracun. Ada 3 bahan utamanya. Pertama, narsisme. Ini yang bikin mereka ngerasa paling hebat dan berhak atas segalanya. Kedua, psikopati. Ini yang hapus empati dan rasa bersalah. Dan ketiga, Machiavellianisme. Ini resepnya strategi buat manipulasi. Kalau ketiganya gabung, jadilah seorang manipulator yang sempurna. Oke, pola pikirnya udah kebayang ya. Sekarang yuk kita bedah toolkitnya. Kita buka kotak peralatannya si manipulator ini. Kira-kira senjata apa aja sih yang mereka pakai buat nembus pertahanan psikologis kita? Penting banget buat kita tahu taktik-taktik ini. Karena ini langkah pertama buat ngelucutin senjata mereka. Intinya, manipulasi itu seni. Seni licik buat bikin orang lain ngelakuin sesuatu yang merugikan diri mereka sendiri, tapi anehnya mereka malah mikir itu ide mereka sendiri. Ini tuh kayak perang psikologis, yang senjatanya adalah rasa bersalah, rasa malu, dan drama playing victim yang nggak ada habisnya. Dan di balik setiap manipulasi, selalu ada jaring-jaring kebohongan. Penipuan inilah bensinnya. Bensin yang bikin mesin manipulasi itu jalan terus. Dan yang bikin ngeri, penipuan mereka itu nggak asal-asalan loh. Ada polanya, ada semacam buku panduan yang udah teruji. Sebuah strategi 4 langkah yang dirancang khusus buat ngejebak dan ngendaliin korbannya. Nah, ini dia buku panduannya. Coba deh perhatiin baik-baik. Pertama, mereka ngintai dan ngamatin. Cari tahu apa kelemahan kita, apa keinginan kita. Kedua, mereka bangun kepercayaan palsu, bikin kita nyaman. Ketiga, pelan-pelan mereka jauhin kita dari teman, dari keluarga, mengisolasi kita. Dan terakhir, saat kita udah sendirian dan bergantung sama mereka, mereka menyerang. Pola ini pernah lihat di mana gitu? Mengenali pola ini adalah perisai kita. Ini yang mengubah kita dari target jadi pengamat yang waspada. Oke, ngelihat taktik-taktik tadi, mungkin kita jadi mikir, kok bisa sih ada orang yang ketipu? Gampang banget ngomong gitu. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah, apa sih di dalam diri kita semua yang bikin kita rentan sama hal-hal kayak gini? Dan jawabannya cukup ironis. Yang bikin kita rentan justru adalah sifat-sifat terbaik kita sebagai manusia. Coba deh kita renungin. Kita semua kan pengen mencintai dan dicintai kan? Kita punya kemampuan buat percaya sama orang lain. Kita punya mimpi buat masa depan yang lebih baik. Itu kan hal-hal yang bikin kita jadi manusia. Tapi, bagi seorang manipulator, semua hal baik itu bukan kekuatan. Buat mereka, itu adalah pintu masuk, pintu belakang emosional kita. Bagan ini kayak peta loh. Peta yang nunjukin di mana aja medan pertempuran emosional kita. Lihat deh, ada hubungan,
keyakinan, ambisi, bahkan luka masa lalu. Entah itu mereka manfaatin harapan kita soal cinta, atau mereka putar balikin prinsip kita, atau mereka manfaatin ambisi kita, bahkan ngorek-ngorek luka lama, tujuannya selalu satu, nemuin titik lemah kita, dan mengubahnya jadi keuntungan buat mereka. Oke, kita udah jalan-jalan di sisi gelapnya. Sekarang waktunya kita nyalain lampu. Di bagian ini, kita nggak cuma akan bahas cara bertahan dari manipulasi, tapi lebih dari itu. Gimana caranya kita bisa tumbuh dan membangun benteng mental yang nggak bisa ditembus sama siapapun. Dan mungkin ini bagian yang paling penting dan paling susah diterima. Ternyata manipulator terkuat itu seringkali bukan orang lain, tapi suara di dalam kepala kita sendiri. Sebelum kita bisa ngenalin kebohongan mereka, kita harus berani dulu ngadepin kebohongan yang kita bisikin ke diri kita sendiri. Penyangkalan, pembenaran, itu semua. Coba kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, ada kebohongan yang mereka ucapkan. Di sisi lain, ada kebohongan yang kita ucapkan ke diri sendiri. Bohongnya mereka itu buat ngendaliin kita, benar. Tapi, kebohongan kita sendiri, pembenaran kita, itulah yang ngasih mereka izin buat terus ngelakuin itu. Setiap kali kita bilang, dia nggak seburuk itu kok, kita itu sebenarnya lagi nyerahin sedikit kekuatan kita. Inilah rantai yang harus kita putusin. Jadi gimana cara mutusinnya? Langkah pertamanya nggak gampang, tapi sebenarnya sederhana, yaitu jujur sejujur-jujurnya. Akui situasinya apa adanya. Ini bukan soal nyalain diri sendiri ya, sama sekali bukan. Ini soal ngambil lagi kekuatan kita. Karena pertahanan terbaik melawan kegelapan itu bukan dengan jadi orang yang curigaan terus, tapi dengan menyalakan cahaya kesadaran di dalam diri kita sendiri. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat direnungkan. Intuisi, firasat, itu pertahanan terbaik kita. Coba ingat-ingat lagi deh, kapan terakhir kali ada suara kecil di dalam hati yang ngasih tahu ada sesuatu yang nggak beres, tapi kita malah nyuruh dia diem. Suara itu bukan paranoia loh, itu adalah sistem pertahanan paling bijak yang kita punya. Belajar percaya sama suara itu, bukan cuma soal menghindari manipulasi, tapi soal mengambil kembali diri kita yang sebenarnya.